Oke, host kelihatan ya slide saya? Alhamdulillah kelihatan, Pak. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna innaka antal khairur rahimin. Allahumma tayyal haq adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, Bapak Ibu, para pendidik yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim, konteksnya adalah sharing keilmuan begitu. Saya atau kita nanti akan berbicara masalah seperti apa sebenarnya digital literation atau literasi digital. Baik Bapak Ibu, mungkin saya perkenalkan sedikit dulu CV saya. Saya saat ini adalah dosen tetap di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saat ini dipercaya menjadi wakil bidang 3, bidang kerjasama dan kemahasiswaan di Bukit Tinggi. Saya cukup intens atau memposisikan spesialisasi saya di web-based learning, mobile learning, dan IoT ya, Internet of Things. Jadi bagaimana kolaborasi antara teknologi, terutama teknologi informasi dengan pembelajaran. Ini yang menjadi spesialisasi saya. Bapak Ibu, terkait dengan literasi ini, yang akan kita bahas nanti adalah apa sebenarnya, atau setidaknya kita akan menambah lagi, memperkaya kembali, mengelaborasi pengertian kita terhadap literasi. Mungkin masih banyak di antara kita yang memandang literasi itu hanya sebatas ikro atau membaca, mungkin begitu kan. Tapi pada konsepnya seperti yang disampaikan oleh pesan Pak Wakil Bupati tadi, cukup komprehensif gitu sebenarnya yang disebut dengan literasi. Kemudian nanti juga kita akan membahas seperti apa sebenarnya literasi digital. Kemudian tentu gitu yang terakhir adalah posisi kita sebagai pendidik gitu, di abad 21 ini. Apakah dalam tanda kutip gitu, terupdate-kah ilmu kita sebagai pendidik di abad 21 ini? Bapak Ibu yang berbahagia, ini beberapa karya ilmiah saya Bapak Ibu yang terkait dengan literasi. Ada 5 buku referensi ber-ISBN, ada 2 buku bahan ajar, ada 25 artikel di jurnal nasional, kemudian ada 5 artikel di jurnal internasional. Saya juga cukup aktif gitu pembicara di event nasional dan internasional. Kemudian saya juga sebagai mitra bestari ya, di perguruan tinggi itu namanya mitra bestari, sebagai reviewer ataupun editor di 7 jurnal internasional dan nasional. Bapak Ibu, ini bukan bermaksud apa-apa, hanya sebagai motivasi diri saya dan juga kita semuanya gitu untuk berbuat lebih baik dalam konteksnya literasi saat ini. Ini buku 3 tahun terakhir, ada 4 buku 3 tahun terakhir yang saya buat gitu. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, ketika kita ingin, ini ada sebuah quote sedikit saja. Ketika kita ingin mengakhiri, maka mulailah.
Ketika kita ingin menuai, menikmati, tentu kita harus menanam. Artinya Nagri sul'an liman ba'dana. Kita menanam sekarang adalah untuk orang-orang, untuk generasi setelah kita. Gitu. Jangan berharap kita menanam, kemudian kita menuai langsung. Gitu. Tapi setidaknya kita menanam untuk orang-orang setelah kita. Ini sedikit banyaknya, ini sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi. Kita ingin mengelaborasi, ya, memperkuat, itu memperkokoh definisi literasi, sehingga nanti langkah-langkah strategik yang kita ambil dalam konteksnya literasi ini tidak salah kaprah. Setidaknya memperkaya lah, gitu ya, memperkaya. Karena memang selama ini kebanyakan masyarakat kita memandang literasi itu hanya membaca. Nah, sementara literasi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi cukup komprehensif gitu literasi. Ada beberapa definisi yang saya ambil gitu. Yang pertama dari Education Data Center gitu. Itu literasi itu justru lebih sifatnya general. Bagaimana seseorang itu menggunakan potensi yang ia miliki dalam rangka tentu untuk mengikuti proses kehidupan ini. Bapak Ibu, mungkin yang lebih teknis adalah yang warna hijau. Jadi bagaimana kita memiliki kemampuan, di sini lebih diperjelas gitu. Kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, kemampuan menghitung gitu, dan problem solving. Nah, ini yang penting sekali. Kemampuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya lagi Bapak Ibu, sekali lagi saya mengulang-ulang ini, definisi literasi ini adalah dalam rangka mengelaborasi, memperkokoh gitu seperti apa sebenarnya literasi. Artinya mengajak siswa kita, mengajak peserta didik kita membaca, it's okay, bagus. Mengajak mahasiswa kita, mengajak siswa atau peserta didik kita untuk pandai berbicara, skill communication, it's okay, itu bagus sekali. Nah, yang menjadi permasalahan saat ini adalah ketika bagaimana kita menyampaikan kepada siswa, kepada peserta didik kita, bagaimana memecahkan masalah. Ini yang selalu menjadi problema kita di antara pendidik kita saat ini. Permasalahannya bukan kepada siapa-siapa. Gitu. Permasalahannya menyebar kepada seluruh aspek. Karena pendidikan adalah merupakan sebuah sistem. Karena memang di dalam pembelajaran kita, ketika saya bertanya di beberapa kesempatan dalam workshop, gitu kan, kepada peserta didik, kepada guru-guru kita, ketika bapak, ketika ibu pernah tidak mengajar, gitu, pernah tidak menggunakan pendekatan problem based learning, begitu kan, kemudian ada apa namanya discovery learning, begitu. Nah, ini yang kadangkala menjadi permasalahan di dalam menerapkan literasi secara komprehensif dan utuh. Bapak Ibu, mungkin tidak kita perpanjang begitu masalah ini. Kita lihat dulu seperti apa sebenarnya digital literasi itu. Nah, konsepnya sederhana, gitu kan. Tujuannya tetap sama. Bagaimana peserta didik, bagaimana siswa kita mampu membaca, mampu menulis, mampu berkomunikasi, mampu memecahkan masalah gitu. Kemudian ketika kita bawa ke dalam digital literasi, permasalahannya hanya sederhana, bagaimana siswa kita supaya mampu dengan kemampuan yang ada tadi, cukup menggunakan media digital. Ini saja perbedaannya. Tetap saja gitu, tujuan kita adalah bagaimana peserta didik kita, bagaimana siswa kita dia mampu membaca, mampu menulis, mampu berkomunikasi, mampu memecahkan masalah. Dalam kurung di sini adalah menggunakan media digital. Dalam konteks yang lebih sederhana lagi adalah tentu menggunakan teknologi informasi. Nah, di sini Bapak Ibu, saya memberi warna berbeda di slide ini. Ada garis bawahnya. Nah, menggunakan media digital, menggunakan teknologi informasi, tentu kita harus kampanyekan begitu. Bagaimana anak-anak kita gitu kan menggunakan teknologi informasi ini secara sehat, cerdas, bijak gitu.
handphone yang digunakan adalah smartphone, komputer yang digunakan adalah smart gitu. Jangan sampai kitanya yang menggunakan tidak smart gitu. Nah, ini yang kadang Bapak Ibu, saya cukup sering juga berkomunikasi begitu kan. Mulai dari tahun 2013 sampai 2018, saya memang dipercaya oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Komputer Pusat, Aptikom Pusat gitu kan, untuk menjadi konsultan di beberapa daerah terkait dengan digital literasi ini. Nah, memang kita kadangkala diskusinya cukup hangat gitu kan. Mungkin kita masih ingat beberapa tahun silam Bapak Ibu ketika TIK dihilangkan kembali di sekolah gitu. Nah, banyak pemerintah daerah memang menghilangkan TIK, sementara kebutuhan itu cukup besar begitu. Nah, di dalam diskusi kita yang muncul itu adalah efek negatif daripada TIK. Nah, ketika efek negatif yang kita bicarakan, apa yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya menyetop. Gitu. Akhirnya pembelajaran digital di sekolah kita stop. TIK dihilangkan. Nah, walaupun di beberapa tahun terakhir lagi dikembalikan. Nah, ini Bapak Ibu, permasalahan ini sebenarnya adalah permasalahan kita semua. Kebetulan Pak Kepala Dinas hadir pada saat ini gitu. Mudah-mudahan gitu kita di tanah datar gitu kan ada kebijakan strategik untuk ini. Kita mau tidak mau, sepakat tidak sepakat, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu. Era industri 4.0, kemudian masyarakat 5.0, ini harus sudah kita masuki. Kalau kita masih menambang diri terhadap penggunaan media digital, ya kita akan tetap seperti ini. Saya mohon maaf kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Gitu. Saya mungkin mengambil sisi positif daripada pandemi ini. Beberapa tahun belakangan cukup intens saya menjadi narasumber workshop gitu tentang pembelajaran digital ini, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran digital, penggunaan media teknologi informasi gitu. Efeknya nyaris gitu, nyaris tidak kelihatan. Efeknya nyaris tidak kelihatan. Tapi luar biasanya ketika pandemi ini ada gitu, oh luar biasa sekali gitu. Guru kita betul-betul memiliki kompetensi gitu untuk melaksanakan pembelajaran digital. Walaupun mungkin hanya masih sebatas di WhatsApp group gitu kan. Kemudian mungkin ada yang lebih baik di Google Meet, mungkin juga ada yang lebih baik lagi menggunakan beberapa aplikasi web based gitu seperti Google Classroom ataupun Edmodo ataupun Schoology gitu. Nah, karena pandemi ini gitu, para pendidik itu berlomba-lomba gitu menciptakan, melahirkan pembelajaran-pembelajaran berbentuk daring. Nah, tapi sebelumnya, wah susah sekali Bapak Ibu. Di Pasaman, Padang Pariaman, Padang Panjang baru beberapa bulan sebelum pandemi, saya di salah satu SMA di Padang Panjang gitu kan memberikan workshop. Kemudian bulan Desember ya juga sebelum pandemi saya diundang oleh salah satu perguruan tinggi di Sumatera Selatan di Palembang gitu juga berbicara masalah web based learning begitu. Setelah workshop, setelah seminar tidak ada gerakan apa-apa. Tetapi gara-gara pandemi ini, gara-gara COVID-19 ini, itu semuanya luar biasa. Luar biasa. Kita menggunakan media teknologi informasi, kita menggunakan media digital itu dalam rangka pembelajaran itu. Nah, permasalahannya lagi Bapak Ibu adalah seperti ini. Ketika kita sudah mengatakan bahwa kita sudah berada di dalam era industri 4.0, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah guru abad 21, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah guru di dalam era industri 4.0, kalau kita ingin mengatakan bahwa kita adalah guru di masyarakat 5.0, gitu, maka kewajiban kita adalah minimal ada 3 literasi yang harus kita kuasai. Kalau tidak itu hanya sebatas lip service, hanya atas sebatas konsep, teorema gitu kan, yang tidak ada aplikasinya di dalam tengah masyarakat dan tidak ada efeknya kepada peserta didik kita. Yang pertama Bapak Ibu, seorang guru abad 21, siswa peserta didik di zaman 4.0 ini, dia harus memiliki kemampuan data literasi. Wajib hukumnya.
Jadi seseorang harus berbicara berdasarkan data lagi, tidak berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan data. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ketika saya ingin mencari buku tentang media pembelajaran, di perpustakaan mungkin hitungan hanya ratusan. Hanya ratusan. Tetapi ketika ketika saya membuka Google Book, ketika saya membuka Google Scholar atau Google Cendekia gitu, maka buku yang saya cari, maka buku yang Bapak cari, maka buku yang Ibu cari tentang media pembelajaran itu unlimited jumlahnya. Bahkan bisa sampai jutaan. Kita tinggal menyeleksi, kita tinggal ambil gitu kan. Ini luar biasa. Ini yang kita sebut dengan data literasi. Nah, terus pertanyaannya apakah tidak penting lagi perpustakaan? Ya pasti penting gitu. Pasti penting. Tetapi ini yang kita elaborasikan. Artinya saat ini ketika kita memang sudah berada pada 4.0 era industri 4.0 ini, data literasi tidak bisa kita tinggalkan. Yang kedua adalah literasi tentang teknologi, terutama teknologi informasi. Nah, bagaimana anak-anak kita, bagaimana guru-guru kita, begitu kan, akan mampu menggunakan teknologi secara sehat, secara bijak, dan secara cerdas, sementara memang pembelajaran untuk ini tidak ada. Gitu. Bagaimana kita mengkampanyekan kepada siswa kita, oke, anak-anak, kalian semuanya diperbolehkan membawa smartphone, tapi smartphone untuk pembelajaran digunakan secara bijak, secara cerdas, itu secara bijaksana. Kita harus membuat SOP ini, Bapak Ibu. Kita harus membuat kebijakan tentang ini. Kalau tidak, ya kita akan seperti ini terus gitu. Hanya digunakan untuk seminar, gitu. Hanya digunakan untuk workshop. Setelah itu habis. Ini teknologi literasi. Yang teknologi makin lama makin berkembang. Yang teknologi tidak akan pernah dihambat. Gitu. Teknologi ini pisau bermata dua. Jadi tergantung kita. Apakah kita menginginkan teknologi ini masuk dalam pembelajaran kita sehari-hari atau seperti apa? Yang ketiga Bapak Ibu, dulu banyak sekali kampanye tentang negatifnya e-learning. Oh, e-learning itu mampu mengganti guru, e-learning mampu mengganti dosen. Dan ternyata e-learning tidak mampu mengganti sosok seorang guru. Maka timbullah namanya blended learning. Kolaborasi antara pembelajaran yang dibawa oleh seorang guru, oleh seorang pendidik dengan teknologi informasi. Itu yang kita sebut dengan blended learning. Pembelajaran pencampuran antara dua model pembelajaran ini. Nah, karena terjadinya kolaborasi pembelajaran ini, maka human literasi seorang siswa, seorang guru juga harus kita tingkatkan. Kenapa? Ingat kembali kepada definisi literasi. Bahwa definisi literasi adalah salah satu kemampuan yang ditujukan dalam konteks literasi adalah kemampuan memecahkan masalah. Ketika kemampuan memecahkan masalah itu lahir gitu, maka kemampuan human literasinya juga harus diasah. Nggak mungkin orang mampu memecahkan masalah kalau human literasinya rendah. Nah, ini Bapak Ibu, 3 literasi digital yang perlu bagi kita seorang pendidik saat ini. Nah, kenapa 3 itu penting Bapak Ibu? Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, seorang guru, seorang pendidik harus memiliki 4 kompetensi. Nah, tentu kalau di dalam era industri 4.0 ini tak ditambah lagi 4 plus 4 gitu. Kalau tidak Bapak Ibu, kita akan tergilas. Kita akan tergilas. Yang pertama, seorang guru harus memiliki kemampuan kritis, berpikir kritis. Berpikir kritis bukan berarti mengkritik Bapak Ibu, beda. Berpikir kritis adalah mampu membaca fenomena, mampu membaca perubahan, kemudian mengaktualisasikan dirinya, meningkatkan dirinya dalam rangka menyesuaikan diri terhadap perubahan. Itu yang critical thinking. Contoh Bapak Ibu, nah ini contoh ini. Ketika pandemi, seminar tatap muka tidak dilaksanakan, kemudian dibuat webinar. Kemudian kita lakukan webinar. Ini critical thinking ini.
menyesuaikan kondisi, menyesuaikan permasalahan dengan kondisi yang ada, kemudian kita memposisikan diri dengan penyesuaian tersebut. Itu critical thinking. Ketika kita tidak melakukan apa-apa di zaman pandemi ini, pembelajaran tidak ada, kemudian workshop tidak kita laksanakan, seminar tidak kita laksanakan, itu bukan critical thinking. Jadi critical thinking lagi-lagi Bapak Ibu bukan berarti kita mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan, tidak gitu. Critical thinking adalah kemampuan kita gitu menyesuaikan diri dengan perubahan. Itu critical thinking. Nah, kemudian yang kedua diapakan dengan creativity. Ide-ide bernas, ide-ide kreativitas gitu. Ide-ide yang kreatif gitu dalam rangka tentu otomatis dalam rangka meningkatkan kemampuan kita tadi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah kemampuan berkomunikasi. Kalau di pesantren itu dulu ada namanya muhadaroh. Nah, ini sebenarnya konsep ini bisa kita adopsi di setiap sekolah. Mungkin antara 5 sampai 20 menit, 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu di setiap sekolah gitu kan kita berikan kepada siswa-siswa kita gitu kan untuk speech gitu kan, untuk berbicara di forum gitu. Ini komunikasi gitu, menyampaikan ide. Banyak orang pintar tapi tidak mampu menyampaikan ide. Untuk saat ini Bapak Ibu, di dalam masyarakat 5.0 ini nggak bisa lagi. Kita harus menyampaikan ide-ide kita. Kalau kita di perguruan tinggi ada namanya riset, kemudian kita publish gitu, kita sampaikan ke jurnal-jurnal, kita publish di buku. Nah, itu menyampaikan. Kalau tidak, maka pengetahuan akan stagnan pada posisinya. Sementara pengetahuan itu makin lama makin berkembang. Nah, maka konsep muhadaroh sebenarnya itu harus dikembangkan dengan lebih baik lagi. Dan yang keempat adalah Bapak Ibu, seorang guru, pendidik, peserta didik harus memiliki kompetensi berkolaborasi. Saat ini batas bukan menjadi penghalang. Saat ini daerah perbatasan bukan menjadi masalah. Saat ini waktu bukanlah menjadi permasalahan untuk berkolaborasi. Nah, ini empat kompetensi Bapak Ibu ketika kita ingin mengatakan bahwa kita sudah masuk pada guru abad 21. Kalau tidak Bapak Ibu, ya kita akan tergilas oleh perkembangan teknologi informasi yang maha dahsyat. Bapak Ibu, kenapa penting dari 4 kompetensi ini? Di samping 4 kompetensi seorang guru yang profesional itu. Kita lihat. Saya yakin Bapak Ibu, kita pasti sepakat dengan slide ini. Kita sepakat dengan slide ini. Mulai bangun tidur sampai mau tidur gitu, kita tidak lepas daripada perangkat-perangkat media digital. Tidak lepas gitu. Bahkan ada anekdot yang mengatakan saya lebih baik tertinggal dompet dari tertinggal handphone, kan begitu. Nah, coba kita lihat di sini. Mulai dari pagi, bangun pagi mungkin kita sudah melihat handphone. Banyak orang mengatakan apakah ini dampak negatif? Nah, itu tadi Bapak Ibu. Bagaimana kita menggunakan media digital ini secara cerdas. Ini yang kita maksud tadi, literasi digital itu. Kalau seandainya kita menggunakan media digital dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam mau tidur begitu hanya untuk menghabiskan waktu, maka itu bukan literasi digital. Bukan literasi digital namanya. Tetapi Bapak Ibu setelah sholat subuh, Bapak Ibu memberikan motivasi, kemudian mengupload materi misalnya, kemudian memberikan perintah atau tugas kepada siswa kita, maka itu sudah disebut dengan literasi digital. Kemudian nanti jam 8, jam 9 mungkin kita memeriksa komentar-komentar dari siswa kita, kemudian memeriksa tugas-tugas anak kita menggunakan media digital, itu literasi digital namanya. Nah, bagaimana kita akan memasuki era ini Bapak Ibu,
Sementara kemampuan kita menggunakan media digital secara bijak saja rendah. Kalau membaca buku Bapak Ibu oke, sudah semuanya. Kita tidak perlu SOP gitu kan, pinjam buku dari perpustakaan, kita baca, kita pahami, it's okay gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika kita ingin menggunakan digital, media-media digital ini dalam rangka meningkatkan literasi kita. Tentu otomatis kita harus memiliki kemampuan terlebih dahulu dalam menguasai media digital. Nah, lagi-lagi tadi Bapak Ibu secara bijak, cerdas. Nah, aktivitas kita Bapak Ibu tidak bisa lepas dari ini. Apalagi saat ini masa pandemi, saya yakin sekali setelah melihat ada teman saya gitu kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi begitu kan. Peningkatan penyambungan mohon maaf saya sebut saja namanya nama apanya IndiHome itu luar biasa peningkatannya. Nah, dengan IndiHome Bapak Ibu bisa berkomunikasi lewat internet, kemudian siaran TV-nya yang luar biasa gitu. Nah, apakah ada negatifnya? Pasti. Tetapi apakah karena negatifnya kemudian kita tidak memasukkan diri kita, kemudian kita tidak critical thinking terhadap teknologi? Ya tidak begitu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, terutama kepada Pak Kepala Dinas gitu. Nah, pertanyaan kita, kenapa saat ini kita masih belum membolehkan, misalnya belum membolehkan anak-anak kita membawa handphone gitu ke sekolah? Karena kita masih berdebat Bapak Ibu. Kita masih berdebat, oh handphone ini digunakan oleh anak-anak untuk yang negatif-negatif. Kita tidak pernah memperdebatkan itu untuk yang positif gitu. Kita bolehkan, kita bikin SOP-nya. SOP untuk siswa seperti apa? SOP untuk guru seperti apa? Gitu. Ketika kita masih menameng diri kepada siswa kita, Bapak Ibu, ya sudah, berarti kita hanya lip service saja berbicara tentang 4.0. Gitu. Hanya lip service saja kita berbicara tentang masyarakat society di 5.0. Nah, jangankan di sekolah Bapak Ibu, bahkan di perguruan tinggi saja Bapak Ibu, bahkan di perguruan tinggi saja gitu kan, masih banyak, sangat banyak sekali yang tidak memperbolehkan mahasiswa-mahasiswa menggunakan media-media digital dalam pembelajaran. Nah, karena kita belum memiliki SOP-nya saja Bapak Ibu. Ketika misalnya sekolah kita mungkin dibuat uji coba atau pilot project-nya. Ada salah satu sekolah di Tanah Datar mungkin yang mau jadi pilot project, anak-anak dibenarkan membawa handphone, tetapi otomatis begitu kan gurunya juga harus bijak terlebih dahulu gitu. Bagaimana mengelola, bagaimana memanage sekolah, bagaimana memanage kelas gitu yang menggunakan media digital dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kenapa gitu? Kenapa kita butuh critical thinking? Kenapa kita butuh kolaborasi? Kenapa kita butuh kreativitas? Kenapa kita butuh kompetensi dalam berkomunikasi? Karena memang kehidupan kita Bapak Ibu sudah diporak-poranda oleh teknologi gitu. Kehidupan kita, tatanan kehidupan kita ini sudah diporak-poranda, sudah dibolak-balik oleh teknologi gitu. Yang kita sebut dengan era disruption. Sudah dibolak-balik. Dulu kita masih ingat ketika Lebaran kita menunggu di depan pintu Pak Pos memberikan selebaran ucapan kartu selamat Lebaran. Habis, begitu kan? Ya jangankan dulu itu udah zaman dulu sekali. Jadi tatanan kehidupan kita ini sudah diporak-poranda oleh teknologi informasi. Nah terus apakah kita ingin menameng diri dengan kondisi yang ada ini? Ya kalau kita ingin menameng diri ya berarti kita tidak bisa hidup di era 4.0. Kita tidak bisa hidup di era society 5.0. Nantinya Bapak Ibu kita sekarang, jangankan nanti, sekarang kita sudah berkomunikasi dengan mesin. Ada beberapa call center saya dengar itu, salah satunya perusahaan telekomunikasi.
Kalau Bapak Ibu chat, Bapak Ibu jangan harap itu chatnya dengan orang, tetapi chatnya sudah dengan mesin. Nah, ada ask question itu kan, Eki itu, ketika kita bertanya gitu, yang menjawab itu bukan lagi orang, tetapi yang menjawab itu sudah mesin. Jadi kehidupan kita sudah berubah. Connection global village. Nggak ada lagi, oh Anda di mana? Saya di Australia, nggak bisa ketemu kita. Nggak ada lagi cerita itu. Bapak di mana? Oh saya sekarang di Thailand, susah ya ketemu. Nggak ada lagi itu. Seperti itu. Smart robot, Internet of Things, semuanya sekarang. Kehidupan sendi-sendi kehidupan kita sudah dimasuki oleh dunia internet saat ini. 3D printer gitu kan. Ya, kalau 3D printer ini ya tinggal, tapi ada segmennya tetap ada Bapak Ibu. Saudara-saudara kita pemahat, pematung gitu kan. Ya bisa saya tergilas gitu dengan adanya 3D printer. Driverless car, ini sudah jelas. Ini tidak hanya di luar negeri, di Jakarta sudah ada gitu. Sudah ada, di Bandung apalagi begitu kan. Nanti datang saja mobil yang tidak ada sopirnya, gitu. Big data, luar biasa Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ada virtual education. Ini yang selalu dalam beberapa tahun terakhir Bapak Ibu, saya kampanye tentang virtual education, gitu kan, web based learning, mobile learning gitu. Tapi memang susah gitu. Tapi saya bersyukur dalam tanda kutip Bapak Ibu ya, bersyukurnya dengan ada pandemi ini adalah guru-guru kita dengan adanya pandemi ini sudah mulai gitu. Sudah ada yang bisa membuat soal walaupun di Google Drive gitu kan, menggunakan Google Form gitu. Oh, udah luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Saya dijapri lagi oleh peserta-peserta workshop. Lupa Supratman gimana dengan psikologi kita dulu. Akhirnya saya bikin tutorialnya gitu kan. Nanti dia lihat di YouTube ya Bu ya. Gitu. Ini luar biasa sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, tatanan kita saat ini tidak lagi tatanan kita 5 tahun belakangan, tapi kita saat ini adalah berada di dalam era industri 4.0, kita berada di dalam era society 5.0. Yang harus kita berubah. Bapak Ibu, coba kita lihat saat ini seperti apa kehidupan kita gitu, yang tidak disentuh oleh internet. Ini saya hanya ingin memperlihatkan beberapa aktivitas kita, Internet of Things. Internet of Things. Jadi semua aktivitas yang saya tampilkan ini adanya di internet. Mungkin Bapak Ibu tidak sangat jarang sekali ada yang mau antri di bank begitu kan untuk mengambil duitnya. Juga sudah tidak mau lagi antri di ATM untuk ngambil duit gitu. Karena memang apa? Sudah ada di jari-jari Bapak Ibu. Ini yang kita sebut disruption. Mana ada orang yang mau ngambil duit ke bank lagi? Paling-paling mungkin ngambil duitnya miliaran, oke, ke bank gitu kan. Tapi ngambil duit 500, 1 juta, 5 juta, nggak ada orang yang mau antri ke bank. Di ATM pun sudah malas gitu kan. Uang fisik nyaris juga akan musnah begitu, uang fisik. Coba kita lihat sudah banyak gerai-gerai begitu kan, sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi uang fisik, ada PayPal, ada Dana, banyak sekali gitu. Ada apalagi ada link gitu, sangat banyak gitu. Nah, ini kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. TV broadcast, Bapak Ibu misalnya ada siaran TV jam 1 malam nggak sempat nonton, udah tinggal direkam, besok ditonton. Web surfing apalagi, news banyak sekali. Nah, semua aktivitas-aktivitas kita ini semuanya kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana ingin menghadapi saat ini kalau literasi teknologi kita rendah? Nggak akan mungkin. Kita nggak akan mampu bersaing, Bapak Ibu. Kalau literasi teknologi kita rendah. Nah, untuk itu makanya di dalam literasi digital ini salah satunya adalah literasi teknologi. Nah, bagaimana memperkenalkan teknologi kepada anak-anak kita sementara pembelajaran di sekolahnya nggak ada? Kan masalah ya. Masalah. Saya Bapak Ibu pernah ke case school gitu di Kuala Lumpur begitu kan, anak-anak SD Bapak Ibu.
Ya, ini karena memang dia adalah sekolah internasional gitu kan. Kita di Indonesia TIK dihilangkan waktu itu, kemudian saya ke Kuala Lumpur ke K-School itu, ternyata begitu kan, siswa si anak-anak kecil itu, anak-anak kecil yang umur 7-8 tahun itu justru membawa Mac Pro ya. Waduh, saya luar biasa sekali membawa Mac Pro, MacBook itu. Saya juga bingung sambil jalan mereka pakai MacBook. Nah, begitu juga dengan Muhammadiyah School di Singapura juga begitu. Jadi siswa-siswanya memang dibenarkan membawa MacBook Pro itu ke sekolah untuk pembelajaran. Nah, bagaimana kita memperkenalkan anak-anak kita teknologi ini? Kemudian kita selalu berkampanye bagaimana anak-anak kita mampu hidup di tengah-tengah masyarakat teknologi saat ini. Sementara pembelajarannya tidak ada. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semuanya. Bapak Ibu, sebenarnya apa permasalahan nih kalau kita berbicara masalah literasi? Permasalahannya ada Bapak Ibu adalah iklim. Kalau boleh saya pertegas masalah iklim ini adalah politik. Politik. Kebijakan. Kalau seandainya kebijakannya sudah ada, kemudian dibiasakan di sekolah, begitu kan? Maka ini akan menjadi budaya kita. Tetapi kalau tidak ada kebijakan, begitu kan? Ya bagaimana membiasakan di sekolah? Nah, ini selalu menjadi problem kita. Kita lihat lebih lanjut seperti ini. Jadi memang iklim di sini by design, harus didesain oleh maunya kalau iklim ini pasti bottom top up gitu. Harus dari atas. Kalau tidak nggak akan bisa. Nah, baru kebiasaan nanti itu dia akan aplikasi oleh sekolah-sekolah. Akses ke sumber daya literasi, atmosfer yang mendukung gitu kan, sumber daya yang mendukung. Maka ini tujuan kita nanti adalah menjadi budaya literasi digital ini. Bapak Ibu, di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, saya memang belum menemukan ya Bapak Ibu ya, belum menemukan ada sekolah formal gitu yang memang sudah dikatakan menggunakan literasi digital ini belum ada. Mana tahu ini kebetulan Pak Kepala Dinas ada gitu, mungkin ada salah satu nanti sekolah di kabupaten kita yang bisa dijadikan pilot project gitu untuk literasi digital gitu. Jangankan untuk tingkat Sumatera Barat, mana tahu gitu bisa dijadikan contoh di tingkat nasional dalam literasi digital. Bapak Ibu, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali yang ada dalam pikiran saya untuk disampaikan, tapi mungkin tadi kemana-mana gitu. Tapi setidaknya sharing kita hari ini menggugah kita, gitu. Seperti apa sebenarnya kita sebagai tenaga pendidik, begitu juga anak-anak didik kita. Di tingkat pemerintahan tentu kita memohon gitu kan menciptakan iklim dalam tanda kutip tadi kebijakan tentang literasi digital ini. Kemudian kita di sekolah, mari kita jadikan kebiasaan begitu, sehingga nanti akan membentuk budaya literasi digital di tempat kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tidak pada tempatnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.